Oke, di sini saya akan mengerjakan modul 2, di mana kita langsung bikin UI canvasnya sesuai yang ada di modul. Lalu selesai itu saya akan membuat drop down-nya. Ini fungsi untuk memilih ntar kamera mana yang mau dipakai. Sini saya akan mengatur dulu terlebih. Lalu saya akan memasukkan script yang udah disediakan di modul. Dan jangan lupa mengganti nama file yang sesuai yang ada di codingan kelasnya. Kita ganti dulu. Sekarang kita ngedrag si scriptnya ke dalam dropdown. Udah masuk. Oke, lalu si ZShield kamera listnya meminta kamera dropdownnya dimasukin. Kita drag aja di sini. Selesai itu saya akan membuat UI button untuk mengaktifkan dan mematikan kamera. Di sini saya akan membuat 2. Kita atur saja. Di sini kita ubah namanya menjadi on saja biar gampang, dan lalu di sini yang satunya off, dan teksnya juga kita ganti jadi on. Lalu yang off juga kita ganti. Di sini kita membuat raw image. Ntar ini jadi layar display kameranya. Kita jadiin aja ke raw, karena ini akan seperti kameranya ada di sini, jadi kita besarin saja. Lalu sesuai arahan scriptnya, kita memasuk script modul, kita memasukkan scriptnya.
Nanti ini untuk si raw image. Dan jangan lupa mengcopy kelasnya, public kelasnya untuk nama filenya nanti. Sesuai itu kita rename saja namanya sesuai dengan public kelasnya tadi. Lalu kita drag si scriptnya ke raw image, dan si ZShell kamera si scriptnya meminta kamera display dan kamera drop down. Kita drag aja drop downnya, kita masukin ke drop down, dan kamera display ini raw image kita masukin saja. Dan si tombol button on off nya kita setting dulu. Cek ke raw button supaya ntar si buttonnya bisa berjalan. Atur karena yang on, jadi kita buat dia start. Nanti setelah dipencet jadi kameranya terbuka. Dan begitu, dan sama juga yang kamera off nya kita buat si button off ini untuk nge-stopin kamera. Kita pilih saja stop kamera. Oke. Di sini kita coba run dulu. Di drop down ini tadi kita bisa memilih kamera apa yang kamera kita. Karena tidak ada kamera lain, jadi kita pakai USB kamera laptop saja. Kita on kan. Oh ya, ini gara-gara kerekam. Di sini saya akan membuat kelanjutannya dari modul 2. Di sini saya akan membuat button untuk memunculkan si objeknya nanti. Kita
kita ganti aja namanya. Lalu sini spawn dia ada objeknya itu kita taruh di luar kanvas. Nah, aku pilih 3D object. saya akan membuat objeknya 3D cube. Nggak muncul ya. Oh ya, ini kita gedein saja, kita atur posisinya. Itu ini karenanya supaya terlihat lebih menarik. Lalu kita buat si objeknya kita ubah warnanya tadi. Material, Kita mundurin bukan ke cube-nya. Oke. Oke, cube-nya terlebih dahulu sedikit ke belakang. Oke, mundurin cube-nya terlebih dahulu sedikit ke belakang. lalu kita mundurin si objeknya ke Setelah itu belakang. pada bagian hierarki ini kita klik kanan, lalu kita create empty, namanya object spawn. Kita beri nama object spawn. Dan hierarki ini kita klik kanan, lalu kita create empty, namanya object spawn. Kita beri nama object Lagi kita namakan spawn object. spawn, dan juga main camera. Oke. Kita taruh di antara canvas dan juga main camera. Oke. Kita drag ke atas kanvas. Lalu pada objek spawn ini kita akan masukkan script. Nah, scriptnya itu ada di sebelum itu kita ubah dulu pada bagian canvas ini yang awalnya di render mode-nya screen space overlay, kita ubah menjadi screen space camera, lalu Tekan script. Lalu kita ubah ke screen face kamera. kita masukkan main kameranya. Kita ubah menjadi screen space camera, lalu kita masukkan main camera. Main kamera. Objek spawn, masukkan script. Kita masukkan main kamera. Nah, scriptnya itu ada di sebelum itu kita script kamera itu. Next kita akan membuat scriptnya. Nah, untuk scriptnya itu ada di bagian sini. Scriptnya itu ada di Lalu kita akan masukkan scriptnya yang ada di modul.
modulnya di sini. Di bagian sini. Create scripting. Kita masukkan script yang ada di modul yang ketiga, Ctrl S, lalu namanya jangan lupa di copy dan disamakan dengan nama folder yang ada di script. Rename, enter. Dan lalu oke. Tapi sebelum itu ada satu hal lagi yang akan kita buat platform atau tempat apa namanya ya? Di dalam canvas, ya dalam canvas. Create empty, saya kasih nama spawn point. Nah, spawn point ini fungsi buat apa? Jadi spawn point ini adalah dimana tempat untuk memunculkan si objek. Wait, kita make sure dulu ke bagian objek spawn. Di sini ada dua slot yang kosong dulu. Nah, kita memunculkan si objek ini nanti. Oke, jika sudah, kita pergi ke bagian wait, kita make sure dulu ke bagian objek spawn. Di sini apaan tadi nama? Kita akan membuat spawn point di spawn point, betul. Kita akan membuat spawn point di dalam canvas, ya. Save. Kita drag saja spawn point-nya. Masukin cube, masukin cube, lalu spawn point-nya kita masukin spawn point. Ini kita masukkan ke sini. Oke. Oke, di sini lanjut. Tadi kita ke asset, terus ke import package dan custom package yang udah ada di modul. Lalu ini kita drag aja tiga-tiganya. Kita buka. Lalu si gizmo controllernya kita masukkan ke tools default. Ya, ini di on click. Kita drag aja. Fungsinya change mouse transformer.
kita drag aja. Dua-duanya ini masih sama, change mouse, transform, lalu yang satunya itu. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan mengimport aset dulu. Kita pilih yang scale. Kalau nggak salah set transfer, lalu ini juga sama, signal controllernya masukin di drag saja. Ini transform. Ini juga itu Ini, oh, udah. Ini transform juga. Dan yang ini scale. Kita pilih yang scale. lalu ini kita beri yang scale. Sekarang kita coba di sini saya akan membuat kelanjutannya dari modul 2. Di sini saya akan membuat button untuk memunculkan si objeknya nanti. Kita ganti aja namanya. Lalu Sini spawn. Spawn dia ada objeknya itu kita taruh di luar kanvas. Nah, aku pilih 3D object. saya akan membuat objeknya 3D cube. Nggak muncul ya. Oh ya, ini kita gedein saja, kita atur posisinya. Itu ini karenanya supaya terlihat lebih menarik. Lalu kita buat si objeknya kita ubah warnanya tadi, material,
Kita mundurin bukan ke cube-nya. Oke. Oke, cube-nya terlebih dahulu sedikit ke belakang. Oke, mundurin cube-nya terlebih dahulu sedikit ke belakang. Lalu kita mundurin Oke. si objeknya ke Setelah itu, belakang. pada bagian hierarki ini kita klik kanan, lalu kita create empty, namanya object spawn. Kita beri nama object spawn. Dan hierarki ini kita klik kanan, lalu kita create empty, namanya object spawn. Kita beri nama object Hierarki dinamakan spawn object, spawn, dan juga main camera. Oke. Kita taruh di antara canvas dan juga main camera. Oke. kita drag ke atas canvas. Lalu pada objek spawn ini kita akan masukkan script. Nah, scriptnya itu ada di sebelum itu kita ubah dulu pada bagian canvas ini yang awalnya di render mode-nya screen space overlay, kita ubah menjadi screen space camera. Lalu Tekan script. Lalu kita ubah ke screen face kamera. kita masukkan main kameranya. Kita ubah menjadi screen space camera, lalu kita masukkan main camera. Main kamera. Objek spawn, masukkan script. Kita masukkan main kamera. Nah, scriptnya itu ada di sebelum itu kita script kamera itu. Next kita akan membuat scriptnya. Nah, untuk scriptnya itu ada di bagian sini. Scriptnya itu ada di Lalu kita akan masukkan scriptnya yang ada di modul. Modulnya di sini. di bagian sini. Create scripting. Lalu kita masukkan script yang ada di modul yang ketiga. Ctrl S, lalu namanya jangan lupa di copy dan disamakan dengan nama folder yang ada di script. Rename, enter. Dan lalu oke. Tapi sebelum itu ada satu hal lagi yang akan kita buat platform atau tempat apa namanya ya? Di dalam canvas, ya, dalam canvas. Create empty, saya kasih nama spawn point.
Nah, spawn point ini fungsi buat apa? Jadi spawn point ini adalah dimana tempat untuk memunculkan si objek. Wait, kita make sure dulu ke bagian objek spawn. Di sini ada dua slot yang kosong dulu. Nah, kita memunculkan si objek ini nanti. Oke, jika sudah, kita pergi ke bagian wait, kita make sure dulu ke bagian objek spawn. Di sini apa nanti kita akan membuat spawn point di ya spawn point betul. Kita akan membuat spawn point di dalam kanvas ya. Sil. Kita drag saja spawn pointnya. Masukin cube. Cube. Masukin cube. Lalu spawn pointnya kita masukin spawn point. Ini kita masukkan ke sini. Oke. Oke, di sini lanjut. Tadi kita ke aset, terus ke import package dan custom package yang udah ada di modul. Lalu ini kita drag aja tiga-tiganya. Kita buka. Lalu si gizmo controllernya kita masukkan ke tools default. Ya, ini di on click. Kita drag aja. Fungsinya change mouse transformer. Lalu ini juga kita drag aja. Dua-duanya. Ini masih sama. Change mouse transform. Lalu yang satunya itu Oke, kita lanjut. Di sini kita akan mengimport aset dulu. Kita pilih yang scale. kalau nggak salah set from transfer. Lalu ini juga sama signal controllernya masukin di drag saja. Ini transform. Ini juga itu
ini transform juga. Dan yang ini scale, kita pilih yang scale. Lalu ini kita pilih yang scale. Sekarang kita coba tadi nggak bisa muncul kameranya karena lagi rekam, jadi saya rekamnya lewat HP saja. Kita run dulu. Kita on kan kameranya. Ya, sekarang berhasil. Kita off kan, kameranya mati. Kita on kan lagi, kameranya nyala. Di sini masih modul 2. Ini hasilnya. Oke, udah muncul ketika di spawn. Ini lanjutan dari modul 2. On, lalu si cube-nya bisa di sesuaikan. Sebenarnya sudah. Di sini masih modul 2. Ini hasilnya. Oke, udah muncul ketika di spawn. Ini lanjutan dari modul 2. On, lalu si cube-nya bisa di sesuaikan. Sebenarnya sudah.